Nggih jero niki wonten masjid yang tak kenang gitu. Nah, makna mungkin ki makna dari soalnya tiang boleh masih mireng-mirengang gitu. Boleh dengar tentang wacana atau mungkin kalimat lah sistemnya. Percepatan karma. Niko napi maksudnya niko. Awalnya mungkin perbuatannya sering mengarah ke hal yang tidak baik, terus berubah menjadi baik. Ketika menjalankan hal-hal yang tidak baik, tetapi hidupnya kok banyak kemujuran. Tetapi ketika mengarah ke hal yang baik, kok malah sebaliknya. Sering terjadi. Nak mengalami kan. Pasti banyak yang mengalami. Kadang-kadang sampai putus asa mereka udah sembahyang, udah genep lah. Di saat itu dia harus membayar karmanya, menerima karma baiknya dulu. Setelah karma baik ini, setelah karma baik, kemudian saat dia menjalankan hal-hal yang baik, setelah karma baik, justru karma buruk yang diterima saat dia berbuat baik. Nah, ini kadang putus asa nih, muncul putus asaan. Dia pun sendiri mengalami kegiatan dulu. Makanya setelah dalami tentang karma nih, karma pala nih, ada istilah nih, proses percepatan karma. Justru kadang kita ketika menapaki jalan spiritual, banyak hal-hal yang buntu terjadi. Gangguan, terus masalah banyak. Terkadang itu juga merupakan dari ujian ketika kita menapaki. Ujian kesetiaan terkadang. Ketika kita start mengawali percaya dengan ide Sang Hyang Widi dan segala prabawanya, terkadang mungkin Tuhan menguji. Jadi setelah dikasih ujian seperti itu, apakah keyakinannya masih ada atau berkurang? Kan itu makanya orang spiritual jatuh bangunnya di sana. Tetapi kalau ini bisa terus dilakukan, sudah berbagai cobaan terus Niki kita lakukan spiritualnya, ini baru akan ada proses percepatan karma. Misalkan karma buruk yang akan kita terima 3 tahun kemudian, Niki terus didekatkan, dimajukan Niki. Ibaratnya ketika kita melewati jalan setapak banyak kerikil, kalau Niki bisa kita lewati, akhirnya ketika batas dari jalan kerikil Niki kita lewati kan ada nanti hot mic, wah terus lurus jalan, tidak ada hambatan, Niki dimajukan semua Niki. Yang pernah dia baca di beberapa buku nih sastranya, ketika tiang cermati perjalanan tiang itu, kayak Niki yang disebut dengan proses percepatan karma. Ketika kita berbuat baik, terkadang banyak halangan yang terjadi. Betul enggak? Nah itu bagian dari proses percepatan karma. Semestinya bagi penekun spiritual itu jangan sampai di stop. Terus lakukan hal-hal yang baik. Nantinya akan menemukan batas dari jalan tapak ini ke mungkin kerikil atau jalan duri. Akhirnya kalau niki bisa kita lewati jalan hotmik yang nanti kita nikmati, nanti bebas tanpa hambatan gitu. Nah, ini sering kali terjadi kan Niki, begitu dapat godaan sedikit, dapat hambat sedikit, kadang-kadang Niki akhir gagal. Iya, makanya jatuh bawahnya spiritual. Tapi Niki pun, tapi betul-betul boleh pencerahan terkait dengan kinten wawu Nika. Percepatan karma Nika dumen di ngadian kan. Nah Nika pun sehingga Nika akan bisa memotivasi pelaku-pelaku spiritual untuk tetap teguh kan gitu, melaksanakan apa yang menjadi niat di awalnya Nika untuk menapaki jalan spiritual kan Nika yang sangat penting sekali. Yang pun mengalami itu pernah juga kita jatuh, tapi setelah dia sadari, Niki dia harus bangkit lagi, harus bangun lagi. Tapi kalau Niki mandek di sana, tentu ketemu.
dan wenten hasil dan bener dan hasil. Hot mikir dan tepuk lah. Penuh. Nah, Nggih. Jak lalang keliling di jalan kerikil kan nambah dados kan nah itu makanya persepsi itu beda. Itu yang disebut kadang itu ketika kengken lagi buat baik ada yang ngejual aja gini. Yuk, bukan satu orang dua orang yang kita pengalamannya ini. Banyak yang mengalami hal seperti itu. Banyak. Nggih sambil nak dumun nah. Ya. Wih, bagus sekali nih. Ya untung yang anu nih. Ketemu serang Judi gitu pandai sekali nih. Niko aja napi suatu pencerahan baru bagi dia nih Kintan. Nah, dumugi aja Kintan wenten akeh mirang pelaku-pelaku spiritual yang mengalami sekali ini biar tetap semangat Ya, untuk semestinya meneruskan sekali Kejalan, muncul kan, kepalang basah harus tetap dilakukan. ya. Karena kan menten pembawa Indonesia kata-kata bijak tidak mudah menapaki jalan kesucian. Ya. Justru banyak sekali hambatan yang kita jumpai, kita akan lalui. Itu tidak mudah. Ibaratnya kita naik ke pura Lempuyang itu tempat suci. Kengken kewana menit ngos-ngosan. Itu susahnya mencari jalan kesucian tidak mudah. Ya. Tapi ketika naik di atas ada di puncak kejang tepuk Ya. sejuk ya. Makanya ciri-ciri orang spiritual yang sudah nanggap tinggi itu sejuk ya, Ya. memberikan kesejukan ya kepada yang ada di sekitar Yang lain kan ya. yang lain. Mulai dari forum, bahasa. Ya, itu kan ciri-ciri memang dia semuanya keberadaan. Makanya ketika ada di atas, nah ini kita spiritual itu ibarat naik sebuah gunung nih. Nah, kalau orang yang baru setak, kewahnya luar biasa, tidak mudah jalan. Tapi ketika ada di atas, kok justru semakin sejuk ya. Mungkin sejuk. Ya, ini ciri-ciri kalau diibaratkan spiritual, semakin ada di atas akan terasa semakin sejuk. Damai sebetulnya. Damai, Makanya rasa orang nikmat. yang betul-betul melakoni spiritual, apalagi betul-betul paham, damai dirinya sendiri dan juga bisa mempengaruhi di sekitarnya. Di sekitarnya. Ya. Makanya itu gambaran dari orang-orang pendukung spiritual.